Ustaz ini begini. Saya bilang, antum udah pernah datang ke Saritem loh? Coba lisan antum mending dipakai ke Saritem, kata ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki taubat kita, memperindah amal-amal kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Berapa banyak kenikmatan yang ada di dunia ini, yang nikmat paling besar cuma nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang ada di dunia cuma selewat, brother. Coba rasakan makanan yang paling nikmat. Apa makanan yang paling nikmat? Apa, Bu? Asin, liwet, cilok. Dari yang mulai harga 1.000 sampai harga yang 500.000. Bahkan kemarin Frank Ribery itu makan daging stick berlapis emas ratusan juta harganya. Nikmatnya cuman sampai mana? Cuman sampai mulut. Selebihnya selesai. Mau yang harga 1.000 sampai harga 500.000, sisanya jadi kotoran. Ayo coba makan apa? Tahu bulat. Coba makan tahu bulat. Dari yang harga makanan 1.000 sampai harga makanan jutaan, itu cuma nikmatnya di lidah. Minuman sama, dari yang harga minuman misalkan 2.000 sampai minuman yang harga ratusan ribu atau bahkan jutaan, nikmatnya di mana? Di lidah. Di perut udah kerasa? Enggak kerasa. Selewat. Maka dunia ini juga selewat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya engkau memperhatikan dunia itu seperti engkau berjumpa dengan seseorang, lalu berbincang-bincang sebentar, lalu pergi, selewat. Dah lewat. Nikmatnya, mohon maaf, istri selewat, Pak. Selewat. Serius. Ayo, ada yang sama istrinya terus setiap menit berhubungan badan, ada? Terus gak dilepasin. Nah, dinikmatinnya selewat. Kalau istri lagi dapet udah lewat lagi, apalagi itu. Ya, yang jomblo gak akan paham memang. Nikmatnya suami selewat. Nikmatnya dunia demi Allah selewat. Motor yang bagus, nikmatnya segimana, Kang? Selewat. Lebih banyak dipakai atau di garasi? Disimpan. Lebih banyak diparkir daripada dipakai. Mobil, nikmatnya mobil, Masya Allah. Ana rasakan mobil dari yang shock breakernya itu, sekali kena polisi tidur ngacleng semuanya. Sampai yang Masya Allah, naik mobil yang benar-benar empuk, brother. Masya Allah. Yang atasnya bisa buka sendiri. Skit. Sunroof. Bisa menatap langit-langit. Yang kursinya bisa mijet sendiri. Mahal harganya. Paling banyak dipakai atau lebih banyak diparkirin? Diparkir. Coba tanya yang pakai Lamborghini. Lebih sering diparkir atau kemudian dipakai? Selewat. Apa lagi? Baju selewat. Coba ada antum yang pakai baju ini 1 minggu, ada? Nggak ada. Selewat, demi Allah, selewat. Semua yang ada di dunia ini nikmatnya selewat. Maka nikmat yang paling besar, jangan adakan nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan nikmat Islam.
Sampai ada seorang yang mengatakan, saya tersinggung itu. Ada orang yang bikin vlog, upload di YouTube. Dan dia mengatakan, semua agama itu sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Kok Kang Boni gak nerima? Enggak. Karena Allah langsung yang berfirman, inna dina indallahil Islam. Yang diterima Islam. Coba, kalau kita beli handphone, pengen beli handphone yang ori atau yang KW? Pengen yang ori. Kalau cari Tuhan masa yang KW? Cari Tuhan ya yang ori, original. Di Taman Kopo ada seorang pemerkosa dan pembunuh. Lalu kemudian suatu waktu Kang Boni dapat undangan. Ustadz, ngisi di Taman Kopo yuk. Di mana? Di Masjid Anu, di Taman Kopo. Ih, pembunuh semua ya. Nerima nggak orang-orang Taman Kopo? Enggak. Nggak bisa dengan menstatementkan satu kelompok yang salah atau seseorang pribadi yang salah, lalu kemudian menghancurkan Islam keseluruhannya. Lalu kemudian yang kedua, nggak bisa kemudian kita mengatakan semua ajaran agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Nggak bisa, karena Allah sudah berfirman, inna dina indallahil Islam. Tapi kalau mau ngomen ke beliau, susah lah, Allah aja udah dilawan. Apalagi kita, yang mohon maaf, yang kotoran aja kita bawa kemana-mana. Maka nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Wallahi gak ada nikmat lagi. Ayo, enak sendiri, enak nikah. Hah? Enak nikah. Hah? Bu, enak punya anak, enak gak punya anak? Punya anak. Yang jomblo aja pengen punya anak, coba bayangin. Subhanallah. Ketika menjalankan syariat, nikmat. Memang awalnya mungkin sakit, mungkin awalnya nggak nikmat, tapi kesananya nikmat. Enak sholat, enak gak sholat? Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak tahajud, enak tidur? Masya Allah ya. Baru pertama kali ini jamaah, ini pembohong ini ya. Nyatanya, mohon maaf Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sholat, enak gak sholat? Enak sholat. Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak sedekah. Enak tahajud, enak tidur? Enak tahajud. Nyatanya nol. Enak sholat, enak gak sholat? Susah kita. Lebih takut ketinggalan pesawat daripada ketinggalan sholat. Serius. Kalau tinggalan pesawat 1 jam sebelum standby, check in, masuk ke boarding room 1 jam, delay protes. Ada pesawat delay pasti protes kita. Sholat delay protes gak? Mohon maaf, berhubung masjid sedang dibangun, jadi mohon maaf sholat zuhurnya kita pending sampai jam 2:30. Kan sedikit lah yang protes. Kereta, naik kereta sama, lebih takut ketinggalan kereta daripada ketinggalan sholat. Maka ketika dibicara nikmat sholat, nikmat gak sholat, rasa-rasanya nikmat gak sholat, brother. Ini kalau mau jujur-jujuran ya Bu, mohon maaf nih. Ini maaf nih, kita jujur aja di enak sholat, enak gak sholat. Kayaknya enak gak sholat. Kalau gak sholat apa? Santai. Antum mau main Hago boleh, main PUBG silakan. Ibu mau nonton sinetron Seindah Musim Cherry boleh. Teteh mau nonton film First Love, Crazy Little Things Called Love, Sun Before Flower itu, atau film Sehun itu, Sisiwon eta. Mangga mau nonton film drakor, drama Korea silakan, bebas. Mau nonton film Suzana di bioskop bebas. Antum mau main kemana aja bebas. Gak terpengaruh dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa yang rasanya jadi tertekan kita? Kayaknya enak sholat, enak gak sholat? Enak gak sholat kayaknya. Yang lain tuh kayaknya adem gitu. Enak puasa, enak gak puasa? Puasa. Rasa-rasanya enak gak puasa? Makan siang. Nah, ketika kita menyatakan nikmat sholat, nikmat gak sholat? Nikmat sholat, Kang.
Meskipun saya kadang sholat suka terlambat, meskipun kadang sholat saya kadang suka diakhirkan, tapi saya ini tetap ngerasa bahwa nikmat itu nikmat sholat, Kang. Nah, ini siapa yang ngomong? Iman. Iman. Ketika dikatakan nikmat puasa, nikmat nggak puasa, nikmat puasa, Kang. Meskipun susah bangun sahurnya, Kang. Kita ribet dengan buka puasanya kadang. Sahurnya males, ngejalanin puasanya males, buka puasanya semangat. Berbagai macam pisang dikumpulkan. Pisang kolak pisang, pisang goreng, pisang rebus, pisang keju, pisang ijo, apalagi semuanya dikumpulkan. Pas bukanya semangat, ngejalaninnya repot. Maka ketika dikatakan nikmat iman dan nikmat Islam, rasa-rasanya nih kita belum deh benar-benar ngerasain nikmat iman dan nikmat Islam itu. Karena kita kayaknya merasa tertekan, lelah beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teka rasa geus asar deui cek ibu-ibu teh. Ieu seusehan masih kieu-kieu cuman. Kadang azan pun jadi mengganggu aktivitas kita. Nonton bola MU misalkan, yang baru keluar dari goa, menang 5 kali. Nonton MU, nonton champion, Masya Allah. Ketika azan kayaknya aduh tanggung nih. Tahajud pun dilewat, brother. Anak selalu sampai detik hari ini, alhamdulillah libur nih Piala Indonesia. Liga Indonesia. Kalau masih ada Pak, Kang Boni milih nih. Kang Boni, mohon maaf nih. Jadwalnya bentrok sama Persib, kira-kira gimana Kang? Spending lah cek urang teh. Moal balik. Bayang Pak. Saya berapa kali itu Pak, di sini saya tausiah itu di warung kemudian teriak-teriak. Gol. Itu kan orang teh jadi penasaran. Kumaha gitu cak aku teh jadi tepung. Begitu luar biasa kadang. Istri kadang jadi kendala juga kita. Baru nikah, mohon maaf nih. Baru nikah, mohon maaf kadang berhubungan intim malam. Kalau berhubungan intim malam biasanya subuh suka males buat mandi besar. Jadi akhirnya kelewat Pak subuh itu. Subuhnya jam genep kadang. Rek mandi tiris soalnya. Berapa kali itu. Saya ketemu sama teman saya. Ustaz mau curhat Ustaz. Ini pengantin muda. Saya udah langsung nebak. Ana udah paham pertanyaan antum. Apa Ustaz? Saya belum nanya Ustaz. Saya tahu. Antum mau nanya bagaimana solusinya terlambat subuh kan? Ustaz. Kok Ustaz tahu Ustaz? Boni ini bukan kaleng-kaleng. Boni paham. Karena saya juga sudah menikah kata saya. Antum pasti kalau mainnya malam pasti males subuhnya untuk mandi. Makanya mainnya kalau nggak malam main pagi. Oh kekunci ya. Nah. Kalau pagi udah enak mandi paginya. Lah ini resiko brother. Nikah itu ningkatin takwa. Kalau nikah tidak meningkatkan takwa, ngapain nikah? Nikah itu pasti ningkatin sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikah semangat ibadah, begitu nikah jadi melendoy. Aneh itu. Pasti ada yang salah dengan pernikahannya. Orang kalau udah nikah pasti ningkat keimanannya. Makanya kalau pengen meningkatkan keimanan, nikah. Kalau yang sudah nikah kalau mau nikah lagi, mohon maaf, indikatornya harus ningkatkan takwa. Sekarang Masya Allah, gampang kita mau poligami itu Pak. Mohon maaf Pak, mudah. Cari itu langsung dapat insya Allah. Mau tinggal poligami, ya kadang kan kita mau cari yang kedua gampang Pak. Yang beratnya ngobrol dengan istri yang pertamanya, itu aja. Maka gimana Kang solusinya? Solusinya sama-sama suami dengan istri meningkatkan takwa itu. Kalau istri nggak meningkatkan takwa, suami nggak meningkatkan takwa, ibadah pun menjadi susah. Susah akhirnya. Maka gimana Kang Boni kalau saya pengen poligami? Cek dulu ibadah kita kepada Allah. Udah berapa kali nyakitin istri? Masih nggak nyakitin istri? Masih nggak kemudian banyak janji yang belum jalani sama istri? Kalau masih kemudian sering nyakitin istri, nanti dulu deh gitu. Diminta sama Allah pertanggungjawaban satu istri aja udah repot. Gimana kalau nambah 2? Kadang kita motivasinya foto aja, foto. Wah, 4 istri cukup, subhanallah. Antum bayangin nanti kalau antum udah tua, bawa 4 nenek-nenek kemana-mana. Coba bayangin. Repot.
nikmat cukup yang paling nikmat Islam, iman dan Islam, nggak ada nikmat yang lain. Semua kenikmatan di dunia selewat. Wal asr, demi masa. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan al-asr ini di sebuah masa di mana di dalamnya ada suka, bahagia, sedih, tawa, luka, semuanya ada dalam situ. Dan di masa itulah manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa ini berat buat menjalaninya. Jadi orang yang hidup itu tanggung jawabnya berat. Bayangin, orang yang hidup tanggung jawabnya aja berat. Maka ketika seorang itu dilahirkan, demi Allah tidak ada orang yang tertawa ketika dilahirkan. Semua orang ketika dilahirkan menangis keluarnya. Set, ya. Nggak ada yang keluar, WK. Nggak ada, berada. Orang keluar itu nangis. Kenapa? Berat. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayminaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Quran surat Al-A'raf ayat 170 Al-A'raf terakhir. Ketiga dari terakhir. Lupa. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard. Ketika Allah memberikan amanah kepada bumi, gak sanggup. Wal jibali, ke gunung-gunung, gak sanggup. Fa baina aminah wa ashfaqna minha wa hamalal insan. Diterima oleh manusia, diperjalankan. Berat tanggung jawab ini, ikhwan. Maka kalau ada yang mengatakan orang yang sudah beriman kepada Allah itu hidupnya pasti enak, kata siapa? Berat. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, Masya Allah, ketika hijrah mendapatkan Islam, apakah hidupnya jadi mudah? Yang sebelumnya ketika Mus'ab bin Umair itu belum hijrah, itu parfumnya 500 meter sebelum Ukhti itu sudah tercium. Bayangin mahalnya parfum Mus'ab bin Umair, brother. Mus'ab bin Umair belum datang, sudah tercium. Ini Mus'ab datang di bentar lagi nih. Subhanallah, itu belum datang. Kalau pergi, Mus'ab bin Umair udah pulang, wanginya masih ada. Bayangin antum, parfum apa coba itu? Bahkan ketika Mus'ab bin Umair datang, dikatakan dalam salah satu riwayat, wanita-wanita merobek kain-kain yang ada di rumahnya. Saking gantengnya, gemes gitu. Coba pernah lihat nggak artis Korea itu? Ada fans Korea, ada artis Korea. Wow. Nah itu bayangkan Mus'ab bin Umair ketika lewat, akhwat begitu. Wanita itu begitu. Ketika Mus'ab bin Umair datang, semuanya gemes gitu. Iya ampun ya Allah, gemes amat ya Allah, gemes. Mus'ab bin Umair gantengnya luar biasa, perlente. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan bahwa bajunya itu gak ada yang bisa pakai bajunya Mus'ab bin Umair kecuali Mus'ab bin Umair. Yang punya cuma Mus'ab bin Umair. Paling mahal bajunya. Kalau sekarang Mango gitu, atau apa, baju-baju Paris gitu, mahal brother. Nggak sanggup orang itu belinya. Mus'ab bin Umair sanggup beli. Suatu saat Mus'ab bin Umair kemudian mengenal Islam, berangkat kemudian ke Darul Arqam, ke rumahnya Arqam, belajar Islam. Pengen penasaran gitu. Banyak orang yang ngomongin tentang Muhammad nih, penasaran kayak gimana sih emang. Begitu datang kemudian dapat hidayah, masuk Islam. Ketika masuk Islam, ujian pertama yang datang kepada beliau bukan dari teman-temannya, tapi dari keluarganya sendiri. Siapa? Ibunya. Ibunya sampai menyiksa Mus'ab bin Umair. Sampai saudara-saudaranya yang melihat penyiksaan itu mengatakan, jangan begitu-begitu amat ma, jangan begitu-begitu amat tante, Bi, jangan begitu amat. Saking pengennya Mus'ab bin Umair kembali kepada ajaran dahulu. Jangan boleh, harus keluar dari Islam. Mus'ab bin Umair bagaimana sikapnya? Tetap baik sama ibunya. Sama kisahnya nanti sama kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama, ibunya juga protes. Cuman kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya mogok makan. Ingat kisah itu? Mogok makan berhari-hari, gak mau makan sebelum Sa'ad itu masuk kepada Islam. Kembali kepada kekafiran. Mus'ab bin Umair sampai suatu waktu ketika memakai baju, ketika sudah masuk Islam, yang sebelumnya bajunya sutra paling baik, begitu masuk Islam,
Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan Masjid Quba yang lagi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dikatakan ketika melihat Mus'ab bin Umair menetes air mata Rasulullah Muhammad SAW lalu mengatakan, kasihan Mus'ab bin Umair, dulu ia adalah seorang pria yang paling perlente di dunia ini, di Arab ini, di Quraisy ini. Tapi hari ini dia memakai pakaian yang paling sederhana. Dia tinggalkan kemewahannya, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan ketika sudah beriman bakal santai-santai aja, hidupnya nyaman-nyaman aja, salah. Orang ketika ada keimanan, subuh harus bangun, wajib bangun. Apa dasarnya mengatakan Islam tapi sholat ditinggalkan? Ayo, Islam parasmanan akhirnya. Milih yang kita suka aja. Islam KTP, azan di masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar sama warga. Lalu kemudian tes. Mbak, atau A Islam. Iya, Islam. Itu suara apa ya? Suara azan lah. Oh, azan. Buat apa? Buat sholat. Enggak sholat. Hehe, seri. Pak, maaf Pak, tanya, mohon maaf, delman yang ada di depan, tukang delman yang di depan. Kalau yang rumahnya di Margahayu Permai, tanya tukang beca yang di depan. Silakan diskusi. Saya coba diskusi dulu Pak sebelum saya tausiah ini. Saya coba dulu. Bang, Mas, Ang, Kang, apapun panggilannya. Hari atas suara naon ya? Azan, Cep. Oh, mohon. Hari atas sholat. Kewe, cenah kalem mah. Tan menang hidayah cenah. Padahal hidupnya dari Allah, mati kembali kepada Allah, rizkinya dari Allah. Yang di dunia ini sementara, tadi dikasih gempa sedikit 5, skala Richter. 5,5 skala Richter yang terjadi di Sukabumi, Pak. Kita cuman goyangnya dikit, udah istighfar. Lah manusia dikasih azab, dikasih musibah, langsung ingat sama Allah. Harus dikasih musibah dulu, baru ingat sama Allah. Baru dikasih musibah, dikasih ujian, baru ingat sama Allah. Baru kembali kepada Allah, baru zikir kepada Allah, baru ke masjid minta taubat kepada Allah. Apa harus dikasih musibah dulu, baru ingat sama Allah? Enggak kayaknya. Maka Allah tuh sayang bener sama kita ini. Bandung cuma dikasih goyang sedikit aja. Astagfirullahaladzim. Saya bilang sama sebelah saya tadi, baru dikasih goyang dikit kita udah istighfar. Gimana kalau goyangnya banyak? Saya pernah cerita, kemarin cerita di Grand Sharon, tapi sekarang saya cerita di sini mungkin belum. Saya naik pesawat dari Bandung ke Medan. Bandung ke Medan. Mohon maaf, ini mic-nya keluar nggak Pak? Keluar masjidnya? Oh enggak, ke dalam tuh. Mohon maaf. Karena banyak non-muslim ya di luar. Saya naik sama yang non-muslim Pak. Sebelah saya non-muslim, saya muslim. Ketika di atas pesawat ini terjadi guncangan, turbulensi Pak. Hebat turbulensinya. Sampai yang pramugarinya ini udah bilang, sampai pramugarinya bilang ini, mari kita berdoa bersama untuk keselamatan kita bersama-sama. Sampai depan saya asma, bengek Pak. Saking kagetnya, itu cuaca buruk, tambah kemudian petir Pak. Coba antum naik pesawat pasrah brother, nggak bisa ngapa, rek ngajeleng ke mana coba? Hop, tuh bisa kukumaha, rek ngorondang rek naon oge, yang nggak sesuai diuk ngampi we lah. Ya Allah, paeh mah orang cek urang teh, viral cek urang teh ya. Kan saya bilang astagfirullah. Coba antum di posisi itu, apa yang mau antum ucapkan? Selain istighfar, ingat Allah pasti. Mohon maaf, yang nggak pernah sholat aja Pak istighfar Pak. Serius saya Pak. Saya Medan dulu ya, dari Bandung ke Medan Pak. Saya istighfar, sebelah saya mohon maaf non muslim. Saya bilang astagfirullah, sebelah saya bilang Tuhanku Yesus. Saya bilang Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Makin kenceng Pak. Sebelah saya tiba-tiba bilang Allahu Akbar. Non muslim. Serius Pak, saya tanya. Dilihat Pak, itu sepanjang turbulensi dia ucapkan kalimat itu Pak, Allahu Akbar, astagfirullah. Lalu ketika landing dia bilang apa? Alhamdulillah. Saya tanya, bro, lu masuk Islam? Entahlah, tadi naonan namanya takbir, ngaturkan NTW cenah.
Ngerasa tenang cenah urang teh. Iya. Saya bahas di sini. Kenapa merasa tenang? Ala bizikrillahi tatsmainul. Hanya dengan menyebut nama Allah hatimu akan tenang. Coba dagang tahu bulat, sapopoe ngomong tahu bulat. Ketika terjadi turbulensi, tenang gak kira-kira dia bilang tahu bulat, tahu bulat? Wah, temut rek dagang oke, mau teka pikiran rek naon dagang gitu sob. Yang kepikiran apa? Allah. Maka ketika ala bizikrillahi tatsmainul qulub, maka setiap makhluk menyebut nama Kholik yang menciptakan makhluk pasti akan tenang. Pasti akan tenang. Apa yang bisa menjamin diri kita bisa tenang? Kalau bukan kita bergantung kepada Allah. Maka disebut nama Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Benar-benar kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, gak bisa ngapa-ngapain saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Pengen selamat ya Allah. Dan bahkan terucap dalam diri ini, batin ini, ya Allah, selepas ini saya kalau selamat ya Allah, pengen taubat, bener ya Allah. Pengen taubat. Walaupun akhirnya ketika sudah lepas dari bencana, lupa dengan taubatnya. Saya ke Palu Donggala, saya ke Lombok, beberapa lokasi bencana. Ketika bencana Pak, mohon maaf Pak, ketika ngevideoin brother, itu istighfar semuanya. Kebayang gak pas lagi Palu? Nunggu video, Allahu Akbar, astagfirullah, innalillahi ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika memvideokannya istighfar, tapi ketika bencananya lewat, penjarahan terjadi di mana-mana. Kecintaan sama dunia ini terlalu berlebih. Jangan salahkan umarah, pemimpin saja. Tapi salahkan kemudian ulama yang cinta kepada dunia. Itulah penyebab kemudian umarahnya rusak, pemimpinnya rusak. Kenapa? Ulamanya terlalu cinta sama dunia. Saya berapa kali diundang, Ustaz ini ada yang mau nyalon lagi nih Ustaz. Jadi kita ngadain tausiah nih Ustaz. Baca ayat kursi bareng. Baca ayat kursi, geus meunang korsina poho ayatna. Serius, kenapa kita pengen dipilih sama rakyat? Pengen itu dipilih sama Allah. Ini kita ketika hadir di Masjid Baitur Rahman dipilih sama rakyat, dipilih sama Allah. Pilih sama Allah. Profesi kita pemakmur masjid, sampingan boleh menteri. Profesi utama pemakmur masjid, sampingan presiden. Sampingan itu usaha yang ada di dunia, tapi profesi utamanya pemakmur masjid. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah datang ke Yathrib, ke Madinah saat ini, maka apa yang kemudian dibangun pertama kali oleh Rasulullah? Masjid. Dari mana kemudian perlobakan lingkungan Tasikmalaya, Taman Kopo ini akan dimulai? Dari masjid. Ketika masjidnya hidup, insya Allah masyarakat pun hidup. Tapi kalau masyarakat sudah jauh dari masjid, tunggu dari azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Palu Donggala jauh dari Allah Pak, kemaksiatan terjadi. Saya pernah cerita satu kelurahan itu Pak terbenam langsung Pak. Satu kampung itu zup terbenam langsung Pak. Orang dikasih gempa pasti keluar rumah, refleks itu. Refleks. Antum dikasih gempa di sini nih, meskipun kita di masjid, dikasih gempa 8 skala Richter, summa nauzubillah misalkan, hancur Masjid Baitur Rahman ini, syahid gak kita? Syahid gak kita? Insya Allah syahid. Antum kalau nganterin pacar ketabrak truk semen, nah itu moal syahid eta. Rek naon coba? Antum nonton Suzana di bioskop, gempa hancur bioskopnya, syahid tak kira-kira? Ketika di masjid, hancur ini, Masya Allah. Meskipun di masjid refleks kita ketika dikasih gempa pengennya keluar. Orang keluar, begitu keluar dikasih tsunami, datang tsunami pengen lari ke tempat yang tinggi, berusaha menyelamatkan dirinya untuk tetap hidup. Datang ke tempat yang tinggi, likuifaksi, disedot Pak dari atas Pak. 5.000 orang terbenam kemudian di dalamnya. Saya tanya ini dulunya bagaimana? Ustaz, dulunya di sini marak perjudian Ustaz. Judi marak, miras marak, zina juga marak di sini Ustaz. Di Lombok sama Pak. Dimanapun ada bencana, ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatannya 2, tanda Allah cinta, tanda kemudian murka. Disisakan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, disisakan yang hidup yang selamat dari bencana itu. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Cukup nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau sekarang teteh masih mikir lebih nikmat pacaran,
ada yang salah dengan diri teteh. Yang paling nikmat itu jomblo fisabilillah. Yang paling nikmat lagi teteh dijemput untuk kemudian menghadiri pernikahan teteh sendiri, bukan pernikahan orang lain. Coba bayangin, ada seseorang datang ke rumah teteh, mengetuk pintu teteh dengan perlahan, lalu ia katakan kepada orang tua teteh, "Assalamualaikum, ayah, perkenalkan saya, nama saya Rudi. Saya serius ingin menjalin hubungan dengan anak bapak." Lalu kemudian bapak ini bilang, "Dek, anak bapak laki semua. Adek salah rumah." Sudah situ. Karena survei heula. Di mana? Datang. Coba teteh bayangin, datang. Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan keseriusannya kepada ayah teteh. "Apa? Mohon maaf pak. Jadi gini pak, saya ini pria pak." "Ya iyalah, saya sudah siap menikah pak. Dan saya tertarik untuk menjalin hubungan yang serius dengan anak bapak. Sekiranya bapak membuka peluang lowongan mantu, saya bersedia untuk kemudian menjadi calon suami kandidat terbaik bagi anak bapak." "Oh siap." Cek sama bapaknya nanti kan, sholatnya gimana, ditanya mungkin, "Rukun iman yang pertama apa?" "Iman kepada Allah." "Masya Allah, bagus. Ayo tes baca ya sekarang, baca Al-Baqarah." "Siap?" "Siap." "Alif Lam Mim." "Oh lancar, sampai 5 ayat saja cukup." Adalah tes, kemudian dites sama bapaknya. "Nanti kamu hari Senin datang ke sini ya." "Oh iya pak." Datang hari Senin, datang ke situ. Pas datang kemudian bapaknya nanya, "Ya dek, silakan dek, makan dulu dek." "Maaf pak, saya tadinya puasa pak, tapi ini karena disuguhin kata Rasul harus kemudian dibatalin puasanya." "Siap pak." Mau mulai ya. Bagus nih. Emang pencitraan memang kadang. Gitu diajak hari Jumat. "Dek, nanti Jumat kesini ya, kita Jumatan bareng di Masjid Baitur Rahman." "Siap pak, insya Allah." Datang di sebelah, "Dek, sebelah saya." Datang kenceleng. Nah ini kemudian bapaknya lihat. 2.000 goceng sabra ya. Dikeluarkan 100.000. Set. Kemudian ayahnya bilang, "Nah, papa cocok sama kamu. Nah. Nanti saya tanya sama anak saya. Nah, gimana? Kamu cocok sama dia?" "Pak, aku sebenarnya sayang sama temennya, Pak." Perjuangan udah mati-matian, akhirnya pahit, ya itu namanya perjuangan. Nggak langsung indah. Hidup kita ini diperjalankan dengan sesuatu kadang yang nggak sesuai dengan harapan keinginan kita. Penjalanan keimanan ini memang sulit. Ingat Quran surat Al-Baqarah ayat 216, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk bagimu, padahal dari pandangan Allah itu baik buat kamu. Dan bisa jadi juga wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu itu, menurut kamu itu baik buatmu, tapi kata Allah itu buruk buat kamu. Siapa yang lebih tahu tentang keadaan kita dan apa yang pantas terbaik buat kita? Allah yang paling tahu. Yang paling nikmat ketika mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka kerasa nikmat iman Islam ini muncul. Ya Allah, nikmat benar ya Allah. Saya menjaga kesendirian ini karenamu. Saya senantiasa menjaga hubungan ini karenamu. Saya senantiasa menjaga harta ini untuk kemudian diberikan di jalanmu. Semua mengharapkan ridhomu. Saya menghafalkan Quran ini mengharapkan ridhomu. Semuanya hanya karenamu ya Allah. Nikmat brother. Bayangkan kita ngaca aja ada doanya brother. Ngaca ada doanya. Mau masuk toilet ada aturannya. Mau masuk masjid ada aturannya. Masuk toilet kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan dulu masuknya, keluar kaki kiri. Banyak kemudian yang orang bertanya, kok sampai sedetail itu Islam mengaturnya? Ini yang disebut dengan kesempurnaan dalam beragama, karena manusia tidak lepas dari aturan. Kebayang kalau manusia nggak ada aturan, hancur. Lampu merah, konslet, macet. Aneh, sama lampu merah kita berhenti, tapi aturan-aturan Allah nggak berhenti. Kata Allah jangan maksiat, jangan dekati zina. Terus pas Kang Boni bilang putusin pacarmu, terus kita bilang, ya Ustadz kita emang nggak ngapa-ngapain kok sekarang Ustadz.
Jadi kita emang udah putus tapi sekarang menjaga silaturahmi, hubungan baik. Karena jangan sampai memutus silaturahmi saat gak baik. Kita sekarang cuma ngingetin sholat gitu sih Ustaz. Tapi gak pacaran kok Ustaz. Ya kalau ada film bagus kita nonton paling bareng. Sampai ada yang nge-DM kemarin, Ustaz kalau misalkan pacaran tapi gak ngapa-ngapain itu gimana hukumnya Ustaz? Tapi kita justru saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau saya bilang, kalau pacaran gak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Kalau pacaran itu pasti ngapa-ngapain Pak. Lah sekarang yang paling aneh, orang tuanya membiarkan anaknya pacaran, tapi kalau dinikahin susah. Di Makassar sampai ada uang panaik Pak. Uang panaik itu bisa sampai 30 juta ke atas itu. Kalau mau nikah sama seorang wanita, berat brother, kita mah untung orang Sunda. Orang Makassar mau nikah teh, cek si suami apa sih ayahnya teh. Oh silakan kau menikahi dengan anak saya, harga uang panaiknya 80 juta. Loh, baru uang panaiknya brother. Belum sama catering, karituna soko mah eta. Tekeleper, kasihan jomblo di Makassar itu. Menjerit kepada saya. Lalu kemarin ketika saya dakwah di Makassar, saya katakan kepada jamaah, ayo ibu dan bapak turunkan harga panaik. Kami jomblo menuntut turunkan harga panaik, uang panaik. Insya Allah. Jadi ketika berbicara keimanan, cukup nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Yang kedua, kesibukan yang paling sibuk, cukup sibuk dalam ketaatan. Sibuk diri kita, dari pagi sampai sekarang, ayo dicek. Lebih sering megang handphone, lebih sering megang Quran. Lebih sering buka Quran, lebih sering buka WhatsApp. Lebih sering buka Quran, lebih sering buka Instagram. Lebih sering ngurus dunia, lebih sering ngurus akhirat. Lebih sering ngasih kepada urusan dunia atau lebih sering ngasih kepada urusan Allah, agama Allah, infak di jalan Allah. Ayo cek lagi. Sibuk kita dengan dunia ini. Bangun pagi-pagi, berangkat pagi, pulang petang. Buat ngurus dunia. Tapi kemudian ketika buat agama dikasih yang sisa. Sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta, sisa ide, sisa semuanya sisa dikasihnya. Semuanya sisa. Buat agama dikasih sisa. Buat di dunia total brother. Total. Wallahi yang anu kudu diperindah mah sanes imahna, nu kudu diperindah mah amalna. Imah mah moal dibawa nepi ka maot. Anu dipikah hade mah sanes bajuna, nu dipikah hade mah amalna. Yang diperindah bukan tampilanmu, tapi yang diperindah adalah hatimu. Yang dengan hati itu kau senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid indah, tapi nggak makmur. Buat apa? Di Lombok Pak, nggak ada masjid yang sebesar ini Pak. Nggak ada. Besar sekali Pak. Gengsinya tinggi Pak. Gengsinya tinggi Pak. Brother, masjid yang paling rata-rata itu ukurannya segede masjid TSB. Dan itu per RW punya rata-rata. Besarnya luar biasa Pak, Masya Allah. Yang kemarin yang Islamic Centernya aja Pak, itu Masya Allah kan. Sampai ada kasus karena penyalahgunaan guna dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab lah. Itu luar biasa itu. Besar masjidnya. Yang di Lombok Utara, kubahnya, wah besar. Ini segini, ini sampai butut, luar biasa. Ambruk, ceger. Pas ambruk, kubahnya tetap bulat gitu. Semua jamaah meninggal kecuali yang ketiban sama kubah. Jadi pas kubahnya dibuka, dihancurin, ternyata di dalamnya ada orang berada. Katutupan ku kubah kebayang tuh. Pas manaran yang lompatan, orang lain pada lompat, yang dia itu pas di bawah kubah. Pas dia di bawah kubah baru sadar, gempa. Pas mau lari kubahnya jatuh, cebung, ketutup dia sendiri di kubah, selamat. Nah, kayak untung nawe kubah ta. Nah, iya selamat ya dia ta. Ngan aya lampu nama. Ini insya Allah, syahid lah insya Allah. Jadi kesibukan cukup, sibuk dalam ketaatan. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Hasr. Bagaimana kemudian orang-orang yang beriman diajak untuk senantiasa mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang kemudian ada di kedepannya. Wal asr, demi masa, innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Semua manusia rugi, celaka jadinya kalau misalkan rugi ini. Nggak ada manusia pengen rugi, nggak ada. Nggak mau ada orang jual rugi, nggak mau. Pengen tuh untung, tapi Allah menyebutkan semua manusia rugi. Illa
kecuali ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Kalau udah ada iman, ada amal soleh. Kalimat pakai kata wau. Kalau pakai wau berarti bukan atau, bukan salah satunya. Maka sepaket iman dan beramal, yakin kepada Allah dan memperjalankannya. Apa artinya ilmu kalau tidak ada amalnya? Apa artinya iman kalau tidak ada amalnya? Maka ekspresi dari iman pasti memunculkan amal. Ekspresi dari ilmu pasti menanamkan keimanan, menumbuhkan amal. Maka dengan beramallah kemudian akan terkuatkan keimanan. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya istiqomah? Jangan berhenti beramal. Jangan berhenti berbuat baik, memberikan kebermanfaatan. Jangan berhenti. Jangan berhenti dakwah. Jangan berhenti saling mengingatkan. Masya Allah, kalau dengan tidak dakwah, mohon maaf, kalau bukan dengan dakwah, dengan cara apa lagi kita mengingatkan sesama muslim? Yang saya aneh itu, sesama umat muslim, lisannya keras. Oh, Ustaz ini begini. Saya bilang, antum udah pernah datang ke Saritem belum? Coba lisan antum mending dipakai ke Saritem, kata anak. Coba dakwahin yang ada di Saritem. Wah, itu tempat maksiat. Lah tempat maksiat kalau didiamin ada kisah, kata Imam Al-Ghazali. Ada satu kisah perkampungan soleh pak, semua pak. Satu perkampungan ini pak, baik ibadahnya, rajin ke masjidnya. Tapi kemudian Allah timpakan azab ke dalamnya. Apa kemudian? Kenapa permasalahannya? Karena mereka acuh dengan kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Kalau kita ngelihat Saritem biasa aja, bahkan seri, bahkan tertarik ke sana, ternyata masalah pas. Ningali Saritem teh, iya Saritem ayo, apa sih ayah? Saya penelitian masuk ke sana. Ternyata pak, saya masuk ke sana, masuk ke gang itu pak. Sebelumnya masuk ke gang itu, sebelum stopan belok ke kiri kalau dari sini. Sebelah kanannya ada polsek. Ini bagus banget deh. Depannya ada polsek pak. Sebelah kirinya nanti ada gang. Masuk ke situ pak. Biasanya sudah ada yang mangkal, germo-germonya. Iya mucikari ini. Kemudian nanti diajak masuk ke dalam bu. Masuk ke gang. Begitu masuk ke gang nanti kita milih bu. Itu semuanya ada di rumah standby pak. Masing-masing kelas beda-beda. Yang harga 150.000 rada gendut sauti kita mah. Selulitna loba. Nah itu ketika masuk pak, ada satu rumah disiapin, ini yang rumah yang ini, dijajarin wanita-wanitanya pak. Ini Kang silakan dipilih. Oh ya, masuk ke yang lain, cari lagi. Nanti yang rumahnya pak, itu mohon maaf pak, saya masuk ke gang, itu puluhan rumah pak sudah ada standby wanita. Bayangin omset yang ada di situ berapa. Dan antum setelah kemudian mohon maaf, setelah selesai dalam tanda kutip, selesai melakukan hubungan seks itu pak, ada kasirnya pak, bayar pak. Ya Allah, subhanallah. Ini nggak mungkin kita nggak tahu. Saya tanya, ada di sini yang nggak tahu Saritem? Nggak ada. Kalau ada yang nggak tahu Saritem, saya kasih uang 1 juta. Pasti tahu minimal, nama doang. Walaupun nggak harus teman-teman ke sana, tahu pasti. Cuman apa ekspresi kita ketika tahu ada Saritem? Tahu nggak di sepanjang jalan Otista itu ada yang mangkal? Jam 10 malam, jam sekarang belum, lagi dandan brother. Jam 10 malam pak, dari belokan yang Pasar Baru terus sampai sebelum Ijan, itu nongkrong gak di sebelah kanan pak, di sebelah kiri semuanya nongkrongnya. Karena jarang mobil berhenti ke sebelah kanan, sebelah kiri semuanya standby. Dari yang harga 150.000 sampai 400-500.000, semuanya di situ dijajarkan. Kita nggak tahu, mustahil yang sering keluar malam anak muda tahu pasti. Panti pijat plus, tahu nggak di Bandung ada? Ada. Perlu disebutin, Oktopus. Anak sebut aja. Nggak mungkin nggak tahu brother. Banyak pak. Mohon maaf kalau bisa disebut pak, puluhan, bahkan bisa jadi ratusan kayaknya. Yang paling mahal di Pasir Kaliki pak, Pascal, Venetian. Sama dengan karaokeannya pak. Itu PL-nya aja bunda, PL-nya buat disewa, itu harganya di atas 250.000 bunda. Buat nemenin nyanyi doang 500.000. Dipegang bayar, ini pacaran dipegang gratis. Aneh. Coba yang nggak paham anak, sampai ada kemarin viral wanita seharga 80 juta, anak nggak paham. Itu gimana gitu? Apa mereknya Supreme gitu? Atau apa, ada rasa yang beda atau apa? Sama aja. Mohon maaf pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Seandainya kita tahu gitu-gitu juga.
Gitu-gitu juga. Apa bedanya Pak? Mau yang cewek cantik, mau yang cewek biasa, hubungan seks tetap gitu Pak. Nikmatnya cuman selewat udah. So-soan pengen yang cantik, 3 menit gengs beres. Serius Pak. Jadi kita ini terlalu sibuk nih sama dengan dunia. Kalau kita mau jujur-jujuran, kayaknya kita belum peduli bener deh. Tahu nggak di Jalan Kopo ini ada yang dagang miras. Malam buka, kalau diketrok baru keluar tuh Pak. Pan pom bensin. Abang, ketrok lah, yang pernah mabok pasti tahu. Tak ketrok. Bang, woi dibuka. Mau Bapak mau apa aja? Dari mulai Newport, anggur merah, anggur putih, sampai yang paling mahal kalau Jack D kayaknya nggak ada di sana. Nggak tahu kalau sekarang ada. Ada Pak di sana Pak. Tiap jamu, toko jamu, sesudah sekolah SD Angkasa sebelah kiri ada yang dagang air minum juga. Antum tahu pasti. Banyak Pak. Lah kitanya aja biasa aja, cuek, nggak peduli. Mohon maaf, ketika kemaksiatan terjadi ke daerah sekitar kita, baru kita kaget Pak. Baru kita kaget. Misalkan ada pembunuhan di Taman Kopo, baru kita, ayah pembunuhan di Taman Kopo. Ada perampokan, ayah nu ngarampok di Taman Kopo, baru kita deg-degan. Kumaha ieu? Rumah pengen aman, bayar satpam sedikit. Satpam karolot, kumaha rek bisa ngudak bangsat. Serius Pak. Satpam di kompleks saya karolot khawatir. Setiap saya ngobrol, aduh penghasilan sedikit, syukuran teh kacidanya Bang warga. Sumuhun Ustad, abdi mah dibayar ngan sakit, gajinya kecil Pak, tanggung jawab besar, ninggalin keluarga malam-malam. Coba dia ngejaga rumah orang, rumah sendiri nggak dijaga. Kita bayar 600.000 sebulan, wallahi pelit, kopet umat Islam mun gitu. Mun bisa mah gaji satpam teh 5 juta, sok atuh 8 juta, sigana lulusan sarjana kayak mending jadi satpam we gitu. Serius, kita nggak adil Pak, nggak adil. Rumah kita besar, mobil kita banyak, makan kita enak, dijaga sama orang yang kemudian dibayar murah. Aneh. Terlalu cinta sama dunia, sibuk sama dunia, takut dunianya berkurang. Aneh, takut uangnya berkurang. Sedekah 100.000, itu 100.000 bakal sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uang yang dipegang 100.000 dipakai belanja, pulsa, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Handphone pengen yang bagus, amal biasa aja, aneh. Jual mending handphone brother. Serius ada. Mau tobat bener-bener mah kita jual handphone, ganti sama yang biasa aja lah. iPhone X misalkan. Sangat luar biasa. Yang bisa nambah ketakwaan kita sama Allah. Insya Allah kita nggak akan lagi bahas tentang kenapa kita nggak boleh pacaran. Udahlah, kalau bicara iman, sibuk pengen dalam taat, pasti kita mempersiapkan waktu-waktu yang terbaik untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, kita sekarang bikin planning, brother. Kita bikin planning sekarang. Kelak lelah berbuah jannah. Pasti Kang, pasti kalau lillah. Kang Boni nggak capek dakwah di Lombok kemarin Pak. Saya cerita, mohon maaf sedikit surhat sedikit Pak. Saya sampai Lombok ada 2 penyakit di saya waktu itu. Saya sakit gigi, harus dioperasi. Harusnya dioperasi 3 hari bed rest, nggak boleh keluar. Kiri, belakang, atas bawah Pak. Ada 1, 2, 3, 4. Karena efek dari dulu kita ya, yang dulu pernah maksiat ya, makan obat kan rusak pasti giginya itu. Nah ini Pak, ini harus dioperasi, harus diangkat baru bed rest 3 hari, bius total Pak. Saya bilang, dok kalau saya bius total, saya nggak bisa dakwah ke Lombok. Tapi Ustadz ini bakal sakit terus. Bismillah, nggak apa-apa. Saya minta obat dari dokter. Saya makan obat sakit gigi. Obat sakit gigi dimakan larinya ke diare. Efeknya jadi ke diare Pak. Saya diare, iya nyeri. Coba kebayang. Antum, bener Pak. Sampai ada lagu Maggie Z itu mengatakan, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya ingat Pak kisah ada salah seorang crazy rich Tasikmalaya. Orang kaya nih di Tasikmalaya, lagi sakit gigi. Ini kisah nyata Pak. Ada dagang tahu bulat ngaliwat. Tahu bulat digoreng dadakan. Tiba-tiba dia kesel.
Dia bilang, mang ka dia. Abdi peser mobilna jeung tahu-tahu bulatna, mang ulah ngaliwat deui ka dia, parkirkeun di tukang, mang balik we cenah. Bayangin, dibeli bukan tahu bulatnya doang, mobilnya dibeli itu Pak. Saking sakit dia kerasa. Ini anak, Masya Allah, anak pengen tausiah tapi sakit gigi. Terlebih sakit perut akhirnya Pak. Kemudian saya, kebenaran saya bawa istri. Istri saya bilang, Pap, sakit Pap. Nyalah cek urang teh. Mamam tengah rasa nyeri pisan. Ya. Pap tahu nggak? Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, ketika orang sakit itu 3 hal dicabut dari dirinya. 1, Allah cabut nikmat makannya. Selera makan berkurang. Antum sakit gigi, enak nggak makan? Nggak enak. Diare, enak nggak makan? Nggak enak. Kemudian yang kedua, nikmat senyumnya. Senyum indah menghilang dari wajahnya. Borah yang seri keur nyeri huntu mah. Kieu ya. Nu dagang kaos ya ngaliwat ya kan. Karaos, sayang na ngabeledog kita dah. Udah sakit. Yang ketiga, kata istri saya, dan yang ketiga, Allah cabut dosa-dosanya. 1, Allah cabut nikmat makan. Yang kedua, Allah cabut nikmat senyuman. Yang ketiga, Allah cabut dosa-dosanya. Dosanya dicabut sama Allah. Dan ketika sembuh, dikembalikan 2. Ditahan 1. Dikembalikan nikmat makannya, selera makannya dikembalikan. Kemudian yang kedua, senyum indahnya diberikan. Yang ketiga, ditahan dosa-dosanya, nggak dibalikin sama Allah. Maka ketika ingat itu, benar juga, sodaqta ya Rasul. Maka kemudian dirasakan, Bismillah Mam, senang papap sakit. Mudah-mudahan jadi menggugurkan dosa. Papap dulu pernah makan makanan yang haram, pernah kemudian menggigit sesuatu yang haram, pernah berbicara sesuatu yang nggak baik. Mudah-mudahan Allah gugurkan dari sini dan dari sini. Insya Allah ya Mam ya. Amin. Maka kalau ingat janji Allah dan Rasul, nikmat, lelah berbuah jannah, yakin. Maka kemudian dokter mengatakan di Lombok, Ustaz, ini ada 1 titik lagi Ustaz, nih kita jalanin atau enggak Ustaz? Takutnya Ustaz capek. Lalu saya bilang, Ustaz, Pak Dokter, capeknya di dunia. Daripada capeknya di akhirat, mending capek di dunia. Ayo, kalau kita udah meninggal, masih bisa beramal enggak? Kagak bisa. Ketika sudah meninggal, tutup semuanya brother. Maka ketika hidup, sebelum 2 hal terjadi sama diri kita. 1, sebelum nyawa sampai kepada kerongkongan. 2, sebelum matahari terbit dari barat. Maka jangan pernah berhenti dalam beramal. Kalau capek, capeknya di dunia daripada capek di akhirat. Kalau merasa lelah, lelahnya di dunia daripada lelahnya di akhirat. Kalau ingin menangis, nangisnya di dunia dengan air mata taubat daripada menangis nanti di akhirat dengan air mata penyesalan yang sudah tiada berguna. Mending sekarang subuh berangkat, lulus kene ya tidak, sebenarnya malah tunduh kene, berangkat brother, paksakan, bismillah. Males buat baca Quran, paksain. Kata Rasulullah SAW, ada 2 kenikmatan orang di dunia ini, cuman 2, sisanya lahun sama tijaroh. Lahun itu sesuatu yang melalaikan, tijaroh isinya perniagaan. Dunia itu cuman isinya begitu kok. Maka kata Rasul, ada 2 kebahagiaan di dunia ini bagi orang yang masih hidup. 1, diberikan usia yang panjang. Yang kedua, diberikan al-inabah, kenikmatan dalam taubat. Usia yang panjang, maka ketika kita tidur, lagi hidup atau lagi mati? Halo, kenapa jadi stres gini? Kalau lagi tidur, hidup atau mati bunda? Mati. Emang doa bangun tidur bagaimana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Masya Allah. Berarti awalnya mati. Orang yang tidur berarti banyak matinya. Maka orang yang beriman sedikit waktu tidurnya. Sedikit brother. Sedikit aja. Nggak banyak-banyak tidur. Sedikit waktu tidur, banyak dalam beramal. Sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Boleh kerja, boleh. Yang nggak boleh itu ketika kerjanya bukan karena Allah. Kalau kerjanya karena Allah, jujur pekerjaannya, profesional dalam bekerja, masuk jam 8, standby jam 7, tapi nggak sampai melalaikan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dinas keluar kota semangat, kalau ke masjid susah, aneh itu berarti. Takut ketinggalan kereta, tapi ketinggalan sholat nggak masalah, aneh berarti. Karena nggak ada yang dituhankannya, Allahnya. Gak dituhankan, yang dituhankannya kerjaannya. Terlalu cinta bunda sama suami, repot. Ayo sekarang tanya, sederhana saja. Ibu, ada yang hadir di sini ibu?
yang sudah punya suami hadir? Hadir ya. Masih semangat ibu? Masih ya. Jawab dengan jujur, siap bu? Siap ya. Masya Allah lulus ya. Bu, kalau suami meninggal, ibu mau ikut dikubur? Enggak. Sekarang bapak-bapaknya yang sudah menikah, brother yang sudah menikah. Kalau istri meninggal, mau ikut dikubur? Nah, mau nikah lagi? Cekurang. Kita bedana. Bu, cinta apa sama suami? Secinta apa kita sama suami? Ayo. Cinta banget Ustadz. Bener cinta banget. Kalau suami meninggal mau ikut dikubur? Enggak. Cinta apa sama anak? Cinta banget Ustadz. Anak meninggal mau ikut dikubur? Enggak. Secinta apa sama mobil? Kita meninggal mau ikut mobilnya dikubur? Atau mobil rusak di bengkel, mau seharian kita nemenin di bengkel? Enggak. Ternyata selama ini kita terlalu sibuk dengan urusan dunia karena cara pandang kita yang bermasalah. Qul huwallahu ahad. Hanya menuhankan Allah. Ketika kita menuhankan Allah, satu dan satu-satunya yang layak kita sembah, satu dan satu-satunya yang layak kemudian kita sayang, dicintai, dan pengorbanan penuh kepada beliau. Maka Masya Allah, Allah datangkan kenikmatan yang tiada gantinya kepada kita, yaitu kenikmatan nanti di akhirat. Sekarang males kita majelis ilmu, brother. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa seandainya engkau tidak sanggup menahan penatnya bermajelis ilmu, penatnya menuntut ilmu, penatnya dalam belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Gak enak jadi orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Orang yang pikirannya tidak terbuka tentang untuk apa dia ada di dunia. Ternyata kami ada di dunia ini untuk beribadah sama Allah. Kalau beribadah sama Allah, totalitasnya karena Allah. Meramaikan masjid, memakmurkan masjid, bukan pengen dipuji sama makhluk, pengen kemudian mendapatkan ridho Allah. Buat siapa bunda dihijab? Buat Allah. Buat siapa bunda bersikap baik? Buat Allah. Buat siapa bunda kemudian mendidik anak? Karena Allah. Semuanya hanya karena Allah. Buat siapa kita makan? Karena Allah. Kalau kita makan dapat tenaga, bisa ibadah. Suatu saat Pak, saya kena penyakit Pak. Lalu penyakit ini kata dokter disebutkan karena Kang Boni susah makan. Susah makan itu karena gak merhatiin waktu makan gitu Pak. Kemudian kata dokter, Kang mulai sekarang makannya harus rajin. Kata dokter, saya berangkat ke Kiai Pak di Garut. Kiai, saya lagi sakit Pak Kiai. Mohon maaf di Tasik. Pak Kiai, saya lagi sakit Pak Kiai. Lalu kemudian Kiai ini bilang, Ustadz, Rasulullah dakwah itu jadi sehat. Kenapa Ustadz dakwah jadi sakit? Kayaknya ada yang salah dengan Ustadz. So saya bilang, Kiai, saya susah makan Pak Kiai. Apa kata Kiai? Subhanallah, antum menjalankan perintah yang enak aja susah. Bayangin disuruh makan sama Allah susah. Apalagi perintah yang lain, kok aneh. Perintahnya makan, Allah ngingetin gak kita makan? Ngingetin bunda, kasih kukurubukan. Kita tinggal makan tapi susah buat makan. Bahkan kita bilang diet. Tapi malamnya makan pancake. Aneh juga. Saat saya gak bisa makan nasi jam 9. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya gak makan nasi. Terus makan apa? Ini paling kentang aja sama ayam. Tadi mesen cheeseburger juga satu. Closingnya ya ini vanilla milkshake. Gak akan gendut. Enggak Ustaz, itu kalaupun gendut itu datang keberkahan dari Allah Ustaz. Masih terfaham. Masya Allah. Maka ketika berbicara keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, nikmat iman dan Islam. Kedua, sibuk di jalan Allah, sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sibuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-146. Ini bisa dicek sama teman-teman, bisa ditulis sama teman-teman. Di pertengahannya, Fama auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Mereka tidak menjadi lemah karena ujian bencana yang menimpa mereka, dan tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang menggenggam keimanan dan keislamannya. Siapa mereka? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang menggenggam keimanan dan keislaman, gak merasa lemah, gak mau mudah menyerah, semangat dirinya. Untuk apa? Menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, bersabar dia dan tahu ini akan dibalas dengan sesuatu yang lebih indah. Dunia tempat segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang yang beriman. Yang nikmat dilarang. Tapi kalau kita mau berpikir akal sehat, lebih banyak yang dilarang atau lebih banyak yang bolehnya? Halo? Banyak bolehnya, banyak larangannya. Banyak bolehnya. Yang gak boleh itu antum gak boleh berzina, gak boleh mendekati zina. Tapi selebihnya boleh. Apa bolehnya? Menikah. Nikmat kalau sudah nikah. Yang gak boleh itu kita mabuk. Selebihnya boleh. Kita kemudian minum air mineral, teh manis, jahe, bajigur, bandrek. Yang gak boleh cuman itu. Sisanya boleh. Yang gak boleh kita makan babi salah satunya. Sisanya boleh antum makan. Kangkung, kulub hui, sampe, singkong, naon deh, basreng, cilok, cilor, masya Allah, batagor, bakso tahu, cendol, bala-bala, bolu, brownies samanda. Meskipun di meja ini nggak ada, ya sabar aja. Bismillah. Insya Allah. Yang oker gering tadi suguhan aing. Tapi enggak, jangan berharap kepada makhluknya. Sekali lagi, mereka itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang sebenarnya diuji kan. Asli kan, orang yang beriman sama Allah diuji. Orang yang enggak ngiman lah biasa we hirupna ge. Oh, ada kemudian orang yang beriman protes, "Ustaz, ari abdi mineng salat, mineng ngaji, mineng tahajud, kieu-kieu wae hirupna. Ari tetangga abdi Ustaz kafir. Imana alus. Budak loba, pamajikan gelis. Ay abi mah istri ini burayut Ustaz. Iya satu Ustaz, mobilnya sarai, ay abdi mah Ustaz. Akieu kumaha Ustaz? Salah cara pandang. Coba dibalik cara pandangnya. Mereka aja yang gak sholat, yang gak ngiman bahagia di dunia. Apalagi saya. Kalaupun mereka bahagia cuman di dunia, orang yang beriman dunia dan akhirat. Bener Kang, dunia dan akhirat. Lanjutkan ayatnya. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ini satu. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Diuji, diberikan kesengsaraan, bencana, doa keluar nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Nanti kita bahas yang ini, kita simpan dulu yang ini. Orang kemudian seperti Imam Ar-Rabi Al-Jizzi, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, suatu saat kemudian keluar dari masjid, dilempar bebatuan dan kotoran dari wajahnya, di wajahnya. Antum keluar dari masjid Baitur Rahman, maaf. Teman-teman keluar dari masjid Baitur Rahman, dilempar batu dan kotoran, marah nggak kira-kira? Marah kita. Ngajak gelut pasti kita. Komo nu ngelempar batu jeung kotoran nanti pakai baju The Jack Forever. Kumaha eta? Tadi saya dicukur dulu Pak sebelum perform di sini. Harus dicukur dulu biar perfect gitu, fresh. Saya dicukur pakai sweater Pak. Saya lupa sweater saya sweater Arema. Maka saya masuk tempat barbershop itu. Ketika saya masuk tempat barbershop DPR di bawah pohon rindang. Ya, dekat di komplek Margai Permai, begitu dicukur tengah pertengahan tiba-tiba kan ada pisau cukurnya Pak ya.
Disemprot baru pakai pisau cukur. Sambil dicukur Pak, pakai pisau cukur digitu dibesit. Saya ditanya, Kang, asli Bandung atau Malang? Saya bilang, Bandung Kang. Oh, saya kira Malang. Soalnya pakai baju Arema Malang, soalnya saya bobotoh. Dan saudara saya dari Surabaya. Pae orang sekarang tuh. Eta peso keur di dieu terus sekarang teh sieun dikieukeun viralnya mun kitu seorang ustadz mati dipangkas rambut karena menggunakan baju Arema Malang lah. Dilempar kotoran Imam Ar-Rabi Al-Jizi rahimahullah. Kemudian ketika dilempar dengan kotoran dan batu, apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rabi Al-Jizi? Dia tersenyum bahagia kepada yang melempar itu. Disenyumin brother. Antum kalau dijamret senyumin gak jamretnya? Disenyumin brother. Ketika disenyumin apa kata Imam Ar-Rabi Al-Jizi? Terima kasih. Lalu kemudian jamaahnya protes. Kiai, Ustadz, Syekh, kenapa engkau begitu? Balas Ustadz. Balas, lempar pakai bata, kayak batako, nu ada gede seutik Ustaz. Masa ulama dihinakan? Lalu apa kata Imam Ar-Rabi Al-Jizi? Nggak apa-apa, udah biarin aja. Mungkin bisa jadi nanti di akhirat aku mendapatkan siksa dari Allah dengan api neraka. Tapi justru aku ketika hidup Allah ganti dengan kotoran batu saja. Gimana aku tidak bahagia? Biarin aja. Bu, teh, kalau kita dihina, kalau kita dicaci di dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan berganti dengan pahala. Coba seorang bertanya kepada saya, Ustaz, gimana caranya menghadapi orang yang senantiasa mencaci maki diri saya dalam proses hijrah saya? Bahkan saya teman-teman dari Mu'alaf Center Indonesia, teman-teman mu'alaf itu luar biasa. Ketika mereka masuk Islam Pak, dihinakan Pak, disiksa sama anggota keluarganya. Lalu kemudian dia datang kepada saya dengan keadaan, mohon maaf Pak, sebagian itu ada yang melepuh badannya Pak, disiram air panas Pak, karena ketahuan lagi sholat. Ada lagi kemudian yang satu sampai meninggal, dibuat satu buku itu. Koh siapa ya, anak lupa. Itu meninggal Pak, disiksa sama keluarganya, meninggal. Ada di tetangga saya yang masuk Islam, orang CCI Pak, masuk Islam, ketahuan dia belajar Iqra sama saya. Qadarullah Iqranya jatuh di tengah rumah. Ketahuan sama ayahnya, dipukul sama balok Pak. Datang ke rumah saya, pertanyaannya cuma satu, Ustaz, Kang Boni, manggilnya Kang, saya sah nggak kalau sholat di kamar mandi? Karena saya dikerem di kamar mandi. Yang pertama kali dia keluhkan bukan permasalahan badannya yang sakit dengan luka itu, tapi yang dia keluhkan sholatnya di kamar mandi sah atau tidak. Dan mereka ketika ditimpa ujian yang begitu besar, sakit yang begitu besar diderita mereka, dan selalu saya katakan, Basiris sabirin, sabar brother, Allah akan mengganti sakitnya kita dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, sampai kapan? Sampai kapan kami dicaci maki? Sampai kapan kami difitnah? Sampai kapan kami dihinakan? Sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak kau akan mengetahui alangkah beruntungnya kami bersabar dengan caci maki dan fitnahan itu dan makian itu. Sabar. Setiap orang pasti diuji. Dikatakan iman dalam diri kita ketika iman kepada Allah, mohon maaf Pak, diuji Pak. Cimahi kemarin Pak, ada seorang ibu datang ke saya dan ke Coach Stephen pada saat itu. Coach Stephen pernah ngisi di sini kemarin. Kemarin kita ngisi bareng Pak di Cimahi. Tiba-tiba ada seorang ibu datang mempertanyakan hal yang luar biasa. Ustadz, pertanyaan saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian suami saya murtad. Tapi kami tetap menjalankan hubungan rumah tangga ini selama bertahun-tahun. Maka apa sebaiknya yang saya harus lakukan? Lalu kemudian dikatakan sama kita, ceraikan. Karena selama bertahun-tahun itu maksiat itu, zina jadinya. Menetes air mata, ibu itu bilang, Ustaz, saya cinta sama suami saya. Tapi suami ibu gak cinta sama ibu. Cinta kau Ustaz, dunia bunda, akhirat gak suka, gak cinta. Ceraikan bunda.
Kalau enggak, sepanjang hidup bunda berzina. Menangis air matanya, harus meninggalkan suami yang selama ini dicintanya karena kecintaan kepada Allah. Ini namanya hijrah. Pertaruhannya hati kita, pertaruhannya ini senantiasa sesuatu yang kita senangi harus ditinggalkan. Ketika ada keimanan, berapa banyak rumah tangga yang diuji, suaminya hijrah, istrinya belum. Gak tahan istri dengan suaminya yang terus mengajak istrinya berhijab, mau pisah istri dengan suaminya. Ada yang hijrah istrinya hijrah, suaminya belum hijrah. Bertahan istri dengan perlakuan suaminya yang gak pernah sholat, yang gak mau ke masjid, malas baca Quran, senantiasa diperjalankan kehidupan itu. Bersabar suami istrinya mendampingi suaminya dengan tetes air matanya. Bahkan kemudian tertangkap suaminya selingkuh. Ketika suaminya selingkuh, dia berusaha untuk ingetin sampai kemudian mengatakan, saya gak kuat lagi Ustaz, saya mau misah dengan suami saya. Padahal dia seseorang yang selama ini dicintai dia. Berapa banyak orang yang kemudian sudah nyaman dengan pekerjaannya, jutaan dia dapatkan. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan hidayah tentang bagaimana bekerja yang baik dan menghasilkan penghasilan yang baik, lalu kemudian dia berusaha untuk keluar dari pekerjaan itu. Lalu kemudian dia mengatakan, saya nggak sanggup nih, kalau keluar dari sini saya dari mana penghasilan saya? Tapi Allah senantiasa mengatakan, orang yang diuji dengan ujian yang besar dengan kalimat wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sedang diuji. Sabar. Sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Kau capek, sabar. Kau lelah, sabar. Kau banyak dihina, sabar. Kau banyak dimaki, sabar. Kau sendirian dalam menjalani rumah tangga ini, single parent misalkan, sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Hafiz Ustaz, kok ujian saya berat Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menambahkan ujian kepada kita, memberikan ujian kepada kita kalau kita nggak sanggup buat ngelewatinya. Demi Allah, nggak mungkin. Gak mungkin kita gak bisa menyelesaikannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Datang kepadaku, kau minta kepadaku, aku yang senantiasa menemani perjalananmu. Kalau engkau beriman kepadaku, ini doanya. Quran surat Ali Imran ayat 147 tadi. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbi. Karena kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan, kemudian sekarang kau gugurkan kemaksiatan itu, dosa-dosa kami dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kami ya Allah. Kami terima ya Allah. Dulu yakin kita pernah maksiat. Kalau sekarang diuji dengan sesuatu kekurangan harta, kemudian kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, yakin itu cara Allah menggugurkan dosa kita. Sabar aja. Sabar. Ya Allah, terima kasih udah menggugurkan dosa saya ketika saya hidup. Daripada kita digugurkan dosa di akhirat, nggak akan sanggup. Lanjutkan ayatnya. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang terbaik di akhirat. Dua yang didapatkan oleh orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Masya Allah. Untung gede kita ini. Dikasih hidayah sama Allah untuk dekat kepada Islam, mengenal Islam. Bahkan kemudian Allah hantarkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia. Siapa yang lebih baik balasan selain balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Sibuk dalam ketaatan. Sampai poin yang ketiga. Apa yang menjadi pengingat bagi diri kita untuk senantiasa kita mendekat kepada Allah? Cukup sebaik-baiknya pengingat, cukup sebaik-baiknya pelajaran adalah kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nih, yang rumahnya di Masjid Baitur Rahman, ini suatu saat nanti bakal ditidurin di sini Pak. Kita Pak, anak mudanya, kita bakal ditidurin di sini. Diumumkan di masjid, dimandikan. Biasanya wudu sendiri, diwuduin. Biasanya mandi sendiri, dimandiin. Biasanya ke masjid sendiri, digotong. Biasanya sholat di belakang imam, sekarang kemudian disolatkan di depan imam. Gotong di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika sudah meninggal tertutup semua amal. Wallahi gak ada orang yang gak takut dengan kematian Pak.
ketika ajal menjemput. Nah, yang paling luar biasa Rasulullah Muhammad SAW ketika dijemput ajalnya, ia katakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mengapa engkau membalingkan wajah dari aku?" Kemudian kata Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, "Aku tidak tega melihat wajah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh yang ada di bumi ini senantiasa mencintaimu. Tapi engkau merasakan kesakitan yang begitu teramat sangat sakit. Aku gak tega ya Rasul." Jibril saja gak tega lihatnya. Maka kemudian ketika ditarik, apa kata Rasulullah Muhammad SAW? "Wahai Jibril, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa rasa sakratul maut yang aku derita ini tidak tertimpa kepada umatku, tapi seluruh rasa sakratul maut itu timpakan saja kepada diriku." Saking sayangnya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, tapi sayangnya kita sama Rasul setengah-setengah, maka kita menjadi manusia setengah hijrah. Sedikit bahkan kita mencintai Rasulullah SAW. Sedikit kemudian kita mencintai Allah. Rasulullah cinta sama kita. Wallahi brother and sister fillah, tidak ada yang lebih cinta kepada kita makhluk di bumi ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak ada yang cinta kepada diri kita dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Saking cintanya Allah kepada hambanya, orang yang sudah banyak dosa bermaksiat kepada Allah sepanjang hidupnya, Allah masih ingatkan kepada dia, "Qul ya ibadi," hei hamba-hambaku. Orang yang banyak dosa disebut dengan kalimat terbaik, "Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Hai hamba-hambaku yang senantiasa bermaksiat, harusnya sholat gak mau sholat, harusnya beribadah gak mau beribadah, harusnya jangan maksiat malah maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Kau jangan berputus asa dari rahmatku, terus berjuang mendapatkan ridhoku. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya aku senantiasa mengampuni dosamu semuanya. Cuman engkau yang gak mau minta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau yang gak mau datang kepada aku. Selalu terbuka Masjid Baitur Rahman 24 jam. 5 kali dalam satu hari terbuka untuk menerima orang-orang untuk menggugurkan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malas kita datang ke masjid. Tapi datang ke kantor semangat, datang ke sekolah semangat, datang ke tempat kuliah semangat, nganterin anak sekolah semangat. Tapi kalau untuk datang ke masjid susah kita datang. Maka pertanyaan, dengan kematian, itu kematian tidak menunggu taubat kita, tapi taubat kitalah yang akan memperbaiki bagaimana kematian kita kelak nanti. Kalau ingin husnul khotimah, maka Allah yang siapkan sarananya. Bahkan ketika sering berdoa, "Ya Allah, pengen husnul khotimah ya Allah," maka Allah siapkan sarana untuk senantiasa kita bisa husnul khotimah. Disiapkan kemudian telinga kita untuk senantiasa peka mendengar azan. Senantiasa peka mata kita melihat Quran. Senantiasa peka langkah kaki kita untuk senantiasa mendatangi tempat-tempat yang terbaik. Tangan kita untuk membantu orang lain. Handphone kita dipakai untuk ketaatan. Semuanya diajak peka sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita terpilih oleh Allah untuk kemudian menjadi orang-orang yang senantiasa Allah cintai. Dan kita pun mencintai Allah. Meskipun tergopoh-gopoh kita datang kepada Allah. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelalaian kita. Sudah tahu ilmunya tapi tetap tidak mau menjalankan. Sudah tahu jangan mencintai dunia, tapi terus engkau mencintai dunia. Tapi kita terus tidak berhenti berharap kepada Allah, "Ya Allah, ampuni kami." Gimana cara ngecek kalau saya terlalu cinta sama dunia, Kang? Gampang. Pulang ke rumah, buka lemari baju, lihat baju yang sering dipakai dan yang tidak, silakan pilih. Yang tidak dipakai, yang sudah lama gak dipakai, keluarkan. Ngeluarin baju saja ternyata kita masih milih-milih. Sulit memberikan yang terbaik. Aneh. Dikeluarin. Berapa kali ada bencana ketika yang namanya sedekah baju layak pakai, Pak, demi Allah banyaknya yang tidak layak buat dipakai. Saya bingung. Kita ini pengen masuk surga Firdaus, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Hutangnya banyak di dunia kita, kreditan banyak yang belum lunas, tapi sedekah goceng 2.000, gak mau memberikan yang besar.
ada kesempatan amal, kita nganggapnya celaka buat kita kayaknya. Ayo coba, misalkan kajian nanti di Baitur Rahman, warga patungan. Yuk, dari saya masaknya, dari saya biaya ininya, dari saya ininya, dari saya ininya, insya Allah. Saya nggak mau membiarkan jamaah pulang dari sini kelaparan. Ustaz, saya tanggung makanannya. Saya booking tukang bakso tahu, saya beli semua bakso tahu. Ayo Pak, silakan gratis buat di sini Pak. Tukang bakso tahu ayo di tukang nasi goreng ayo di Masya Allah berjajar, gratisin sama warga. Setiap yang pulang dari jamaah, silakan jamaah mau makan bakso tahu boleh silakan, mau makan nasi goreng boleh, batagor boleh, soto boleh, semuanya silakan. Gratis, bayar sorangan. Ini gratisin Pak, gratisin Pak. Bayar sama DKM, bayar. Supaya Pak jamaah ketika pulang ke rumah kenyang Pak. Kalau kenyang, Masya Allah, kalau kenyang Pak, nih setiap butir nasi yang masuk ke dalam tubuh kita, Allah akan kemudian berikan pahala ketika dia dipakai buat sholat. Maka bapak-bapak yang memberikan uang harta ketika buat dia makan, bapak akan mendapatkan pahala itu. Pahala sholatnya, pahala sedekah, pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala kemudian senantiasa dia berbuat baiknya, bekerjanya, semuanya. Maka kenapa kata Rasulullah SAW, ini indah, Masya Allah, akhlak beliau itu. Ini pernah kita sampaikan. Kata Rasulullah SAW begitu datang ke Yathrib, begitu datang ke Madinah dari Makkah, apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, hai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut to'am, berbagilah makanan, wasilul arham, bersilaturahmilah dengan satu dengan yang lainnya. Jangan pandang yang muslim dan yang non muslim. Jangan yang non muslim pun silaturahmi, datangi, kunjungi, bagikan makanan. Wassallu bil laili wan nasu niyam, dan kemudian sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka masuklah ke dalam surga Allah dengan selamat. Indah, berbagi makanan ternyata indah. Ya, insyaallah kalau miskin di dunia nggak apa-apa, yang nggak boleh miskin di akhirat. Miskin harta nggak masalah daripada miskin amal. Sok ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mau dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya terima kasih kalau tidak ada. Ada yang mau nanya Bunda Teteh silakan. Ya. Mau nanya apa aja boleh. Ya, jodoh boleh. Tapi mau nanya ibu-ibu nah ada aneh nanya jodoh ya, kecuali budak anaknya. Ayo silakan. Aa ada yang mau nanya juga dipersilakan insyaallah. Tafadhol. Ada yang mau nanya? Tidak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Ini insyaallah ada ujian, bukan ujian. Oh ada ya, silakan. Silakan. Enak. Ini sebelumnya antum nggak pernah memberikan pertanyaannya kepada saya kan ya? Nggak ya? Real ini ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Ustadz bilang kalau kita jangan berhenti berdakwah. Gimana kalau misalkan kita sering belajar misalkan dari YouTube gitu, kita denger ceramah dari Instagram kayak 1 Minute Booster gitu. Kita tuh pengen ngasih tahu teman-teman kita yang belum tahu tentang itu, tapi kita nggak hafal misalkan riwayatnya atau ini Al-Quran ayat berapa, surat apa gitu, itu nggak apa-apa. Jadi nggak jelas gitu, tapi kita kasih tahu intinya. Dakwah itu membangun kesadaran. Dakwah itu membangun kesadaran, bukan pamer ayat, bukan pamer hadis, bukan. Qala Rasulullah SAW. Itu stres juga orang yang lagi mabuk, antum dakwahin begitu brother. Bro, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak ngeruqyah gitu. Jadi namanya dakwah itu membangun kesadaran. Nah ada bahkan mohon maaf, dai-dai pun mohon maaf, ada dai-dai yang memang spesifik untuk kemudian mendetailkan ayatnya. Mohon maaf kayak misalkan gurunda kita tercinta Ustadz Adi Hidayat. Nah masalahnya aneh nih aneh juga. Kalau Ustadz Adi Hidayat ke Bandung nih, nanti kan Jumat 1 minggu ini ke Bandung ya. Nah, antum semangat datengin dimanapun tuh datengin, ana sarankan. Ini aneh kalau Ustadz Adi ke Bandung kita bilang ayo nih di kabupaten mumpung dekat. Aneh justru cari ilmu tuh kalau yang jauh harus semangat. Jadi Ustadz Adi kalau misalkan lagi kesini, saran dari anak ikutin semua titiknya. Ikutin semua titiknya, semangat kita datengin, catet. Kata ulama ilmu itu dicatat dengan tulisan. Tulisan apa Kang? Bukan dari handphone dicatatnya. Tulisan alamal bil qalam, pena brother. Pena, tulis di pena, tulis di buku. Kadang kita ngadengkeun tausiah teh kieu. Wah, geus balik naon bieu? Teuing urang ge euy. Oh,
catat dengan tulisan, brother. Kalau Ana misalkan suatu saat Ana rutin misalkan ngisi di daerah kabupaten, pasti Ana minta buat antum bawa tulisan, catat. Kalau sudah main catat nanti. Tapi kalau sekarang yang temanya kayak Boni, kalau Boni tipenya tipe motivator, memotivasi buat kita semangat dalam beramal, semangat untuk bertaubat. Boni, tapi Ustadz Adi semangat dalam kita mendetailkan berapa kemudian dalam setiap kejadian setiap perilaku sikap kita didetailkan dengan ayat. Antum mau nanya ayat apa? Ini ayat segini, muruluk ayat. Coba kebayang kalau di segmen Ana begitu, Ana dengan preman, antum lihat posting. Kurang suat ini, naon cenah si Akang teh naonan ieu, lieur cenah urang magang gitu. Butuh nu sederhana we. Ana, Ustadz Evi, ya mohon maaf Ustadz Evi Effendi, sederhana kan kalimatnya juga gitu. Ayo bye, rek kitu wae bray. Ustadz Evi makan gitu. Teu naon, ngana naonan, ya Ustadz Evi. Sok Ustadz Adi kikituan rek naon coba kan. Kan sepantes gitu. Ada segmen-segmennya. Nah kalau segmen yang kita belum kalau yang Kang Boni ini disebutnya tablik. Nah ini Kang Boni lagi tablik ini. Sampaikannya jamaah semuanya dengar. Ini otomatis yang mendengarkan ini yang mau dengar. Nah tablik. Kalau dakwah kadang dakwah itu mendatangi yang tidak mau mendengarkan. Ini semuanya pasti mau mendengarkan insya Allah. Datang ke sini sudah siap pengen didakwahi, udah tahu. Nggak ada yang datang ke sini nggak mau didakwahi, enggak. Rasulullah SAW itu datang ke satu tempat yang mau didakwahi dan yang tidak mau didakwahi. Taif. Lihat bayangin, Rasulullah SAW ketika ke Taif dilemparin batu sampai berdarah-darah. Kang Boni ini ke Lombok dibikinin undangannya, pesawat dibayarin, biayanya digantiin, makan dikasih makan, nggak ada yang ngelemparin Kang Boni. Bahkan pulangnya dibekelin lagi. Coba, nih dakwah kayak gini keenakan banget. Maka saya bilang kok masih ada orang yang bilang nikmatnya dakwah kayak Kang Boni. Gak nikmat, batinnya nikmatnya. Maka kalau setiap yang diterima kasih lagi. Karena dakwah bukan untuk membengharkan diri kita, memperkaya diri kita, bukan. Mohon maaf Pak ya, bukan untuk memperkaya diri saya. Maka sampai ada yang memfitnah, Ustadz kok itu Ustadz punya mobil, punya Royal Enfield, Ustadz amplop dasar. Subhanallah, anak suka senyum aja insya Allah. Suatu saat beliau tabayun di ujung Berung itu. Beliau tanya, Ustadz jadi selama ini Ustadz tuh kalau ngamplop dibeliin mobil-mobil sama motor-motor Ustadz yang mewah itu. Saya bilang, nih beneran ada orangnya. Tanya sama beliau, Pak Haji mobil dari siapa? Pak Hajinya senyum, Masya Allah. Maaf, mobilnya dari saya. Saya yang nitipkan mobil buat Kang Boni. Kemudian motornya dari mana Pak Haji? Motornya juga dari teman saya. Motornya diberi sama teman saya. Kang Boni punya apa? Antum datang ke rumah saya, Margahayu Permai 17 nomor 4. Datang. Anak punya apa di sana? Iya lihat, lovebird opat nggak saya tahu orang. Garasi anak mah. Antum nggak percaya datang ke rumah. Ngapain kita juga banyak-banyak harta? Nggak akan dibawa mati, brother. Biasa aja. Yang nggak punya mobil bersyukur sama Allah. Antum tiap hari mobilnya ganti-ganti. Gojek, Gokar, Grab, ganti-ganti, insya Allah. Maka yang Kang Boni tablik. Nah ada yang namanya dakwah datang kepada sebuah tempat yang memang mohon maaf nggak menginginkan kita datang. Teman-teman preman kita dulu kan, Masya Allah. Ana datang ke teman-teman SMA misalkan, teman kampus dulu Pak. Begitu datang misalkan nggak begini kan dandanannya, nggak begini juga. Sekarang kan kita pakai peci. Lah dulu kan kita pakai kupluk kan ya, pakai topi. Sekarang udah pakai peci. Kalau dulu masih pakai kupluk. Datang ke teman-teman kita yang dulu, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Ustadz, kumaha Ustadz? Tuh, kebayang gak? Dulu aja udah digituin, apalagi sekarang. Ana udah yakin deh, kalau sekarang tuh pada kabur deh. Bayangin, Ana datang ke teman Ana, teman SMA Pak. Teman SMA saya dekat Stadion Angkasa Pak. Teman saya datang ke sana. Saya tanya mamanya, Mah, di mana si Fulan Mah? Anak Mama. Oh di kamar, datang aja ke kamarnya Bon. Kan udah biasa datang kamar, udah lama gak kesini. Iya Mah. Saya datang ke kamarnya, saya ketok pintunya. Begitu dibuka pintunya dia bilang apa? Astagfirullahaladzim. Terus dia ngomong, maneh pasti rek ngedakwahan orang ya. Atau bahasa Indonesianya, kamu pasti mau ngedakwahin saya ya. Nya cek orang teh diuk heula, duduk kakinya. Lalu dia bilang, Bon, pas ente aya di panto imah orang, orang ngerasa siga malaikat maut sia maneh. Jadi inget paeh we gitu. Jadi Masya Allah, jadi beliau bilang sendiri kalau ngelihat muka saya ingatnya jadi kematian. Ingat mati teuing urang siga naonnya.
kuburan gitu tuh ya. Tapi dah kata Rasul begitu ya, kata ulama kalau melihat seseorang itu jadi mengingatkanmu kepada Allah, bagus. Jadi kalau antum melihat anak misalkan antum jadi, masya Allah Ustaz, alhamdulillah sehat Ustaz, gimana Ustaz? Ya, itu ingatnya sama Allah, ini bagus. Tapi kadang ada kita ketemu sama orang yang diingatnya bukan Allah, nggak ingat kematian, ingat awewe, nu diingetnya. Pas panggil teh, weh bro, mas si Desi masih kena jeung si Desi, nggak inget nak kaditu. Nah, kalau yang dakwah ini, maka kemudian yang dakwah ini adalah kepada seseorang yang memang segmennya berbeda dengan segmen di sini, tablik ini. Segmen yang dakwah di belakang memang dimulai dengan kata-kata kalimat hikmah. Maka insya Allah nanti di satu tempat, satu kajian nanti di Masjid Baitur Rahman, kita jelasin tentang ada berapa tentang dakwah. Ada qaulan laina, perkataan yang lemah lembut, qaulan baligha, qaulan masyura, qaulan syadida. Ada banyak perkataan qaulan di Quran yang kemudian kita nanti jabarkan. Nanti kalau segmennya kita di lapangan, pakai qaulan yang mana? Pakai perkataan yang mana? Perkataan yang bijak, penuh hikmah, nggak perlu pakai ayat dulu gitu. Nggak langsung pakai ayat dulu. Antum tahu miras misalkan, saya mau misalnya saya tanya, antum tahu miras itu nggak baik, minuman keras? Ya, kita tahu minuman keras itu nggak baik. Nah, sekarang cara mendakwahkan orang supaya nggak mabok itu gimana? Apa antum langsung bilang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya. Kan bisa gitu, satu. Tapi kira-kira masuk atau enggak? Enggak, belum tentu masuk. Yang kedua, kita ngobrol. Tanya, kira-kira apa untungnya mabok? Apa ruginya mabok? Banyak untungnya, banyak ruginya. Kira-kira kalau uangnya lu sedekahin lebih bagus mana? Kira-kira kalau, nah itu diajak pola berpikir. Yang namanya berdakwah di lapangan itu menghantarkan kesadaran akal, brother. Maka ada sesuatu yang salah dengan akal kita ini. Waktu dulu kita belum hijrah, ini akal kita kan dulu begitu. Masih nikmat stadion Persib daripada sholat. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti yang nonton Persib itu nggak sehat akalnya, bukan begitu. Ada kan botoh takwa ya, ada yang berjuang dengan segmen itu juga ada. Anda nggak terlalu dekat. Tapi Kang saya dekat dengan Kang Yana juga dekat. Tapi dengan The Jack saya juga harus dekat. Dengan Arema juga harus dekat. Supaya diterima dakwahnya juga. Kalau dakwah ke Persija, anak dakwah di Persija, antum nggak bisa bilang ini, Kang Boni murtad ya, kan naon murtad. Itu cuman Persija, udah biasa aja. Nah ketika Kang Boni ke Persija, jangan dakwah ngomongin Persib, nggak akan masuk. Datang ke Persija, kumaha damang sadayana sok, mun teu di baledog pasti tadi baledog. Persib ya mah. Ketika dakwah ke Persija yang ngomongnya Betawi, brother. Lah kita bagaimana? Lu pada sehat semua nih? Sehat bang, pantun dulu ya, siap. Pantun dulu kita. Lah kalau di Bandung ya ngomong bahasa Sunda, Qaulan. Nah ini yang disebutnya nanti perkataan berdasarkan perkataan sesuai dengan bilisani qaumihi. Berbicara dengan lisan kaum yang dihadapinya. Ini yang kaum yang dihadapinya begitu ya, begitu aja ngomong. Kalau yang kaum yang dihadapinya seneng mabok, coba cari hikmah dari situ. Apa yang bisa kemudian mengalihkan. Kayak pacaran. Kang Boni kalau tausiah pacaran, takblik pacaran, langsung strike ngomong. Putusin, haram. Mending nikah, jomblo aja, fisabilillah. Ngapain pacaran? Nih begini, begitu silakan. Tapi kalau teman-teman ngedakwahin ke teman-teman lagi yang masih pacaran, pasti pelan-pelan. Coba bayangin deh teh, siapa yang sering disakitin? Cewek atau cowok? Misalkan cewek yang sering dihianatin, cewek atau cowok? Cewek. Coba bayangin deh kamu lagu ini. Misalkan ada lagu yang itu ya, mohon maaf ya. Kamu berbohong, aku percaya. Kamu berdosa, kamu naon deui sih? Penting oke sebenarnya masih. Tapi lihat, belajar dari lirik ini aja. Karena kalau akal kita masih sehat nih, colong nih, akal kita masih sehat. Kalau akal kita masih sehat, ngedenger lirik kayak begitu, bagaimana tanggapan kita? Kamu berbohong, aku percaya. Nah naonan dari mana? Nggak ada manusia pengen dibohongin. Maka kan kita bicara dengan lisan kaumnya kan? Emang yakin ente si eta bogoh ka ente? Yakin atuh. Yakin bener si eta? Bener yakin? Mai di on akulah satu dan satu-satunya. Ente yakin ente mau bisa hirup tanpa si eta? Urang geus nyaah pisan ka si eta. Aing ge baheula siga kitu.
Terus tinggal ngomong gitu, sok lebih enak. Berbicara dengan pengalaman. Kalau teteh makan, dah pasti kita bakal disakitin. Kenapa wanita itu selalu disakiti? Karena kita ini orang yang baik. Kita menganggap orang yang lain juga baik. Kenapa ibu suka disakitin? Karena ibu menganggap suami ibu juga baik. Maka akhirnya ibu senantiasa berharap selalu mendatangkan kebaikan dari suami ibu. Padahal suami itu cuek banget. Tapi bukan cuek banget sebenarnya suami itu, Bu. Tidak pandai membahasakan kata-kata cinta buat ibu. Bingung mau ngomong dari mana, saking takjubnya melihat ibu gitu. Gede gitu ibu teh. Satu kisah ibu-ibu dipicen ku salakina, diabuskeun ka sumur. Bawel pisan atuh cerewet pisan indungna teh. Pamajikanna abuskeun ka sumur pamajikanna teh. Di sumur anu paling angker mang. Sumur nu paling angker loba jurik diabuskeun ka sumur eta pamajikanna teh. Geus ditinggalkeun we di sumur eta. Geus indit teh kapikiran ku salaki teh. Watir oge balik deui ka sumur eta. Pas balik deui ka sumur eta nu kaluar teh jurikna mah. Cek jurikna teh uyuhan bapa betah jeung pamajikan. Abdi we 5 menit geus tahan cenah. Sabarlah kita. Kak dakwahnya begitu. Nah, mohon maaf Bu, kalau ibu dakwah ke suami bagaimana? Mohon maaf, dakwah ke suami kadang nggak didengar. Kenapa? Karena suami ingat konsep yang waktu pernah kita bahas di sini. Laki-laki itu gila puji, wanita itu gila puji, laki-laki itu gila hormat. Laki-laki gila hormat, sok nu sering tawuran, lalaki awewe. Mohon maaf, laki-laki atau perempuan yang sering tawuran? Pernah lihat wanita tawuran? Mawa yuk golok gitu, hea, golok pernah? Mereka berebut prestis, laki-laki itu. Yang sering dandan laki atau perempuan? Perempuan, karena gila puji. Ayo ibu, siapa yang sering berdandan, ibu atau bapak? Yang paling cantik dandannya kondangan, ibu atau bapak? So kebayang, ibu dandan sama suami, gak mau kalah suami, dandannya lebih hebat dari ibu. Masya Allah. Gak, pasti yang sering dandan ibu. Kenapa? Karena gila puji. Ayo, kalau bapak disebut, bapak ganteng ya, biasa aja. Kita mah disebut ganteng biasa, disebut rumek oke biasa. Soalnya kita nggak biasa. Dipuji nggak masalah, nggak dipuji juga nggak masalah. Tapi wanita sensitif. Ketika disebut, Jeng, kok gendutan ya? Baru gendutan loh. Paling baru nambah sekilo udah bilang, ya ampun. Gak stres. Jerawat 1 stres. Padahal mukanya gede. Jerawat 1 kecil, lebih sibuk sama jerawat yang kecil daripada muka yang gede. Ya Allah ini jerawat gimana? Tar putar dijilat tuh sekalian. Tar putar di wajah. Sehari 5 kali diputar. Bu nih saya cari strips ya. Kalau mutar, kalau cuci wajah, jangan begini Bu, jangan diurut ke bawah Bu. Itu cepet tuanya Ibu. Kalau mau cari, mohon maaf, kalau mau lebih awet muda, setiap namanya kemudian pakai krim, mau day cream, night cream, atau kemudian foundationnya, atau mohon maaf, jangan pakai ininya Bu, facial foam. Jangan sering pakai scrubbing Bu. Kalau scrubbing itu ada butiran-butiran gak baik buat wajah Ibu, luntur banget nangkena. Kalau mau pakai facial foam dulu Bu. Scrubbing itu kalau bisa seminggu sekali lah. Supaya awet wajah kita. Tapi yang paling terbaik kalau mau pakai facial foam, diputernya dari bawah ke atas Bu, tariknya. Jangan dari bawah ke atas, kamu bari di kieu-kieu, jangan. Nanti beki, iya Bu, kendor bangetnya. Jadi bagusnya Ibu dari bawah ke atas, itu lebih awet Bu, lebih awet. Nah lakukan relaksasi itu sebelum tidur gini. Jadi pakai night cream itu sambil digini-gini Bu. Nah jadi ngebahas ini. Nah, termasuk dakwah kayak begini, brother. Saya misalkan tablik di sini, mohon maaf, di sini ada beberapa generasi. Ada generasi 40 tahun ke atas. Generasi 40 ke atas disebutnya oldies. Old, generasi emas lah. Old but gold, ya, tua tapi emas gitu. Ada 40 tahun ke bawah sampai usia sebelum sampai balik. Itu disebut syabab, pemuda. Ini pemuda, usia pemuda itu sampai 40 tahun berada. Di bawah usia balik baru kanak-kanak. Berarti di bawah usia balik tuh, SD gitu. Itu dakwahnya beda-beda. Coba, Ana dakwah ke sini pakai pola dakwah ke anak-anak. Masuk gak kira-kira? Ayo teman-teman,
Ingat lagi yuk, 25 nabi siapa aja? Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Soleh. Cek bapak-bapak teh, naunan ya sih ya. Oh bapak. Ana dakwah pemuda, sabab. Kalau sabab tadi, kita banyaknya senengnya apa? Anak muda itu mohon maaf, senengnya tersenyum dulu, bahagia dulu. Banyak ala serina heula. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyaru wala tunaffaru wa yassaru wala tuassaru." Bahagiakan mereka, jangan membuat mereka menjauh dari kita. Permudah urusannya, jangan dipersulit. Nah, ini salah satu kaidah dakwah. Buat bahagia dulu, seneng dulu. Seneng ya kajian ya? Iya, pengen lagi. Nah, gitu dulu aja. Ini mah datang kajian geus ruas. Mane bakal paeh. Neraka. Aing moal deui kajian. Stres, brother. Coba bayangin, kiamat benar lagi, mati antum, Masya Allah, stres. Tapi kalau dakwah lembah lembut, santai dulu. Nah ada nanti bagian-bagiannya. Nah itu dakwah buat anak muda, dakwah ke orang tua, dakwah yang penuh dengan bijak dan amal-amal yang bisa langsung praktis digunakan. Maka kenapa orang tua tuh senang amalan, nanyanya begitu, Ustadz baiknya bagaimana ya? Kalau ke masjid itu yang dilakukan itu apakah langsung sholat sunnah rawatibnya? Atau kemudian sholat tahiyatul masjid dulu. Ustaz, kalau baiknya itu turun itu kaki lutut dulu atau tangan dulu. Udah spesifik ke sana gitu. Udah mulai pengen memperbaiki amal. Udah pengen memperbaiki amal. Anak muda pengen semangat dulu. Makanya kenapa? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad dikatakan anak muda yang ke masjid lebih baik daripada orang tua yang ke masjid. Orang tua yang bermaksiat lebih buruk daripada anak muda yang bermaksiat. Kebayang jadi, anak muda itu tantangannya banyak buat ke masjid, susah. Tantangannya banyak, ada yang seneng MU, ada yang seneng bola ya mohon maaf, ada yang seneng bola, seneng game online, ada yang seneng kemudian PUBG. Kadang menghalangi buat ke masjid. Komo nu masih kena rasa bobogohan mah, hese mah. Entak yang bobogohan itu hatinya sudah mati, karena cintanya hanya kepada dia seorang. Bayangin, dibohongin percaya aja. Bayangin, sampai kemudian mengatakan, di mana ada cinta seperti ini, jangan maneh hungkul nu kitu teh. Cintanya cinta monyet. Bayangin brother and sister fillah. Maka dakwah itu dengan cara penuh bijaksanaan. Ini kayak gini makanya segmennya beragam. Maka bagaimana Kang Boni harus bisa memfasilitasi anak mudanya dapat, orang tuanya dapat, bahkan segmen gender beda. Ibu-ibu dengan bapak-bapak beda pendekatannya. Kalau bapak-bapak harus kemudian tegas. Harus kemudian sesuai dengan data. Ibu-ibu yang penting kena hati. Aku suka Ustadz itu. Aku pengen Ustadz Boni di Baitur Rahman. Kenapa? Adem liatnya. Nyenengin nih gemes. Bu ibu. Mun lalaki mah tetara dah. Oh ya laki datang ke masjid Baitur Rahman. Sana ngisina Ustadz Boni. Ih orang ngesep gemes ningalina. Rujit kan mun lalaki gitu. Biasa itu ibu-ibu yang begitu ya, seneng. Nah kalau pendekatan kepada akhwat mainannya lewat hati. Kalau laki-laki logika, berpikir, diajak mikir. Kalau ibu-ibu makan perasaan. Maka ketika berbicara hati, yang mudah paling tersentuh adalah hati ibu. Bagaimana tidak hati ibu tersentuh? Rahim hanya engkau yang miliki. Laki-laki tidak punya rahim, ibu punya rahim. Ayo, sesayang apapun anak kepada ibu, tidak akan pernah bisa menggantikan bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya. Tuh sayangnya, sesayang apa bapak sama anaknya. Ibu yang kalau ibu sama suami tidur bareng sama anak, anaknya bangun tengah malam, bapaknya ikut bangun nggak? Jarang. Yang nyusuin ibu atau bapak? Ibu ya. Yang ke pasar ibu, yang masak ibu, yang nyuci ibu, yang kemudian nemenin ibu, semuanya ibu. Bapaknya fasilitasan yang terbaiknya. Tadi insya Allah itu dulu yang bisa disampaikan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Insya Allah ya, akhwat yang di belakang silakan. Boleh ya, satu ya, jadi pas genap 2 gitu ya. Insya Allah. Akhwat ada yang jauh selain dari Taman Kopo datang ada ke sini? Mau dikasih hadiah Ustaz? Insya Allah ada. Akhwat nggak? Ada. Masya Allah. Dari mana akhwat datang jauh-jauh? Di mana? Cimahi. Cimahi Ustaz. Masih belum terlalu jauh. Oh Cimahi. Yang lain? Jauh lah Cimahi. Jauh ya. Kalau jalan jauh ya Ustaz. Yang mau bertanya, yang dari Cimahinya yang mau bertanya atau yang tadi? Yang nanya dulu, yang Cimahi Yang mau tanya tadi siapa? Mana?
Yang nanya dulu. Yang nanya teteh ya? Nah itu yang nanya itu tuh, yang Oh, iya, kerudung hitam dulu. Yang Cimahi nanti ada uang 100.000 ya pulangnya, saya titipkan di panitia ya. Insya Allah. Teteh naik apa? Naik Gojek atau naik motor yang dari Cimahi? Motor. Naik motor sendiri? Sendiri? Iya ya. Ya saya titip nanti uang bensin sama uang makannya teh ya. Insya Allah. Yang dari Cimahi laki-laki ada nggak? Antum ikutin motor dia ya nanti ya. Serius teteh mana teteh? Nanti teteh ditemenin sama ini ya. Motornya diikutin dari belakang supaya teteh selamat sampai tujuan. Pertanyaannya bagus luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan soal jodoh Pak Ustadz. Tuh jomblo MC Nata si Adi. Gimana caranya supaya kita bisa ngilangin rasa ketakutan untuk menikah lagi karena sudah pernah gagal sebelumnya. Oh iya subhanallah. Terus gimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa dia tuh jodoh yang terbaik bagi kita selain lewat istikharah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Waalaikumsalam ya. Jomblo berpengalaman berarti ini ya. Ingat tadi teh yang Quran surat Al-Baqarah ayat 216-nya. Wa asa anta krahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap baik belum tentu baik. Sesuatu yang kau anggap buruk belum tentu juga buruk. Allah itu mendatangkan sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Allah mendatangkan sesuatu yang sesuai dan bahkan bisa membahagiakan kita sebenarnya. Maka sebenarnya ketika mohon maaf dalam pernikahan terjadi kegagalan, itu bukan dibilang dengan kegagalan pernikahan saja, tapi dibilang bisa jadi itu salah satu cara untuk teteh bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya kita nggak deket sama Allah Subhanahu wa taala, atau kalaupun dilanjut akan kemudian teteh lebih sakit hati kemudiannya. Maka kemudian didatangkan sesuatu yang kemudian membuat teteh sekarang merasa kemudian terluka. Sampai akhirnya kemudian merasa saya gak yakin bisa nikah lagi. Dan bahkan saya gak yakin bisa menerima kenyataan bahwa dia bisa benar-benar sayang cinta sama saya. Karena trauma.